Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini, pendidikan di Indonesia dihadapkan pada situasi dan suasana yang baru, yaitu berlakunya kurikulum baru di Indonesia, kurikulum merdeka. Kurikulum ini harapannya tidak hanya memerdekakan para pendidik, tetapi juga mampu memberikan kemerdekaan kepada para peserta didik, baik secara lahir dan batinnya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Woro Dewandari dari SD Negeri Kradenan 04 Kota Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata saya pada topik 1 Merdeka Belajar yang saya pelajari pada platform Merdeka Mengajar. Tujuan mempelajari modul pelatihan Merdeka Belajar yang pertama adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Topik Merdeka Belajar ini saya pelajari secara rinci pada platform Merdeka Mengajar. Topik ini kita buka pada fitur pelatihan mandiri, kemudian kita cari topik Merdeka Belajar. Pada topik Merdeka Belajar ini terdapat 5 modul yang dapat kita pelajari lebih rinci pada platform tersebut. Seperti apa peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantoro? Yuk kita pelajari bersama. Pada modul 1, kita akan mempelajari tentang peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantoro. Manusia merdeka adalah manusia yang mampu hidup bersandar pada kekuatan sendiri, baik secara lahir maupun batinnya, dan tidak bergantung pada orang lain. Sebagai pendidik, kita harus mampu terus belajar agar bisa mengantarkan murid menjadi manusia berdaya dan manusia yang merdeka. Sebagai pendidik, kita juga harus mampu mengenali karakteristik setiap murid dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan murid sesuai dengan era dan zamannya. Sebagai pendidik, kita juga mempunyai tugas untuk menuntun kodrat murid yang ada pada dirinya agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 2 ini, kita akan mengetahui bagaimana peran pendidik dalam mendidik dan mengajar. Karena pada dasarnya, setiap anak itu tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Artinya, tidak mungkin pendidik mengubah padi yang menjadi jagung atau sebaliknya. Dan yang kedua, pendidik dalam menciptakan proses mendidik dan mengajar sebaiknya memiliki sistem among, yang artinya mampu mengingati dan mementingkan kodrat setiap murid dengan tidak melupakan segala keadaan yang mengelilinginya. Yang ketiga, sebagai pendidik harus mampu menerapkan prinsip ing ngarso sung tulodo, ing matyo mangunkarso, tutwuri handayani, yang artinya ketika di depan, seorang guru harus mampu memberikan teladan dan contoh yang baik. Ketika di tengah, mampu memberikan motivasi. Dan ketika di belakang, mampu memberikan dorongan dan arah.
Pada modul 3 ini, kita akan belajar bagaimana cara mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Karena pada dasarnya sebagai pendidik harus mampu bergerak dinamis, menyesuaikan kondisi pada saat ini sesuai dengan tuntutan dan apa yang menjadi kebutuhan peserta didik. Yang kedua, sebagai pendidik, kita juga harus mampu mengadopsi asas trikon, kontinu, konvergen, dan kontris. Artinya, sebagai pendidik harus mampu merancang pembelajaran yang kontinuitas, berkelanjutan, terbuka berdasarkan pada kebudayaan yang ada. Pada modul 4, kita akan belajar bagaimana cara mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Karena salah satu tugas pendidik adalah membekali para peserta didik dengan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa yang ada pada diri seseorang. Budi pekerti murid itu dibentuk dari sekolah, keluarga, dan masyarakat. Walaupun peran utama dalam pembentukan budi pekerti murid adalah dari pihak keluarga, tetapi peran sekolah dan masyarakat sangatlah mempengaruhi budi pekerti setiap anak. Kodratnya, anak itu diibaratkan kertas yang telah terisi. Jadi, setiap anak itu sudah punya kodratnya masing-masing. Tugas dari pendidik adalah mengarahkan anak kepada kodrat yang positif. Pada modul 5, kita belajar bagaimana pendidikan yang mampu mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai guru, harus memberikan pembelajaran yang bermakna untuk siswa. Tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mampu memberikan pembelajaran yang bermakna, yang berarti, dan menyenangkan bagi anak. Fungsi pendidikan adalah untuk mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi tuntutan zamannya. Dalam merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan prinsip merdeka belajar, perlu adanya refleksi sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lebih baik lagi. Seperti video ini, saya mohon umpan balik dari Bapak Ibu guru yang telah menyaksikan video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon like, komen, subscribe, dan umpan baliknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.